Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Kali ini kita akan belajar bercerita dan mendongeng. Sebelum kita melangkah ke bercerita dan mendongeng, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian cerita dan dongeng. Ada lagi teman-teman yang lebih menarik. Ini sejarah dongeng. Dulu ada seorang penulis yang namanya David McClellan. Dia mempertanyakan kenapa negara Inggris lebih maju daripada negara Spanyol. Ternyata dulu anak-anak kecil tersebut setiap mau tidur diceritakan sebuah dongeng yang menarik, yang semangat dan penuh dengan fantasi. Itu negara Inggris. Sebaliknya, negara Spanyol malah justru meninabobokan. Jadi dongengnya itu tidak ada yang fantasi, tidak ada semangat-semangatnya. Jadi sejak dini dongeng itu sudah diterapkan di negara Inggris. Iya teman-teman, kenapa kita harus bercerita? Karena cerita itu memang sangat menarik. Apalagi untuk anak-anak. Dengan bercerita, anak-anak itu malah mengambil hikmah tanpa merasa digurui. Semua orang pasti suka dengan cerita. Di rumah cerita sama orang tua, di sekolah bercerita sama teman-teman dan guru, di teman permainan ya bisa cerita bersama teman-teman. Nah, itu yang menariknya. Nah, cerita itu sendiri adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan kepada orang lain, baik berasal dari kejadian nyata, non-fiksi, ataupun yang tidak nyata, fiksi. Lanjut ke slide berikutnya. Di situ ada jenis cerita nyata, teman-teman. Yang pertama ada sejarah, 2 biografi, 3 testimoni. Yang pertama sejarah. Sejarah itu biasa kayak pahlawan, cerita yang hanya terjadi satu kali dan tidak bisa terjadi kedua kali, ketiga kali, ataupun keempat kali. Nah, yang kedua biografi. Biografi itu biasanya menceritakan tentang seseorang, biasanya CV. Itu CV yang sering kurikulum vitae. Nah, yang ketiga itu testimoni. Biasanya itu untuk produk-produk ya seperti make up, obat, ataupun macam-macam yang bisa testimoni. Misal obat, oh ya saya bisa sembuh memakai obat ini. Nah, yo teman-teman, selanjutnya ada dongeng nih. Ayo guys, kira-kira dongeng itu apa? Dongeng itu sendiri adalah berarti cerita rekaan, tidak nyata, fiksi, cerita bohong. Tetapi ingat teman-teman, dongeng ini bukan hanya kebohongan yang diungkap, tetapi dongeng ini membawa nilai-nilai yang baik, maupun dari segi sosial, pendidikan, terus ke fantasi. Anak-anak, orang dewasa itu sejatinya suka dengan dongeng. Dongeng juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, alurnya sederhana, maju-maju terus, mundur-mundur terus, tidak bolak-balik. Kedua, singkat, jelas, padat. Ketiga, tokoh tidak diuraikan secara rinci. Keempat, penceritaan secara lisan. Kelima, pesan dan tema ditulis dalam cerita dongeng. Terakhir, pendahuluan singkat dan langsung. Dongeng pun memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada fabel, mite atau mitos, sage, dan lain-lain. Nah, yang pertama, fabel adalah cerita tentang hewan maupun benda mati. Tapi kebanyakan orang
fabel itu dikenal dengan cerita hewan saja. Kenyataannya kayak misal kipas angin dibuat dongeng, meja dibuat dongeng, itu pun masih masuk tergolong cerita dongeng jenis fabel. Yang kedua, mite atau mitos. Kisah yang berlatar masa lampau atau masa dulu mengandung penafsiran tentang alam semesta. Contohnya Nyi Roro Kidul. Ketiga, sage. Sage apa itu? Ya, cerita lama yang berhubungan dengan sejarah. Sekarang teman-teman semua tuliskan 5 judul dongeng yang kalian ketahui. Kalau sudah menuliskan 5 judul dongeng yang kalian ketahui, selanjutnya kira-kira amanat apa yang terkandung pada judul cerita dongeng tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.